Jauh sebelum manusia mengenal api sebagai alat, sebelum peradaban memanfaatkan panas untuk bertahan hidup, api telah lebih dulu menjadi asal penciptaan sebuah makhluk yang tak kasat mata. Makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia, namun berada di dimensi yang berbeda. Makhluk yang memiliki akal, kehendak bebas, dan pilihan antara taat atau durhaka. Merekalah bangsa jin. Sebelumnya bantu subscribe, like, ketik amin, dan tonton sampai selesai ya. Semoga rezekinya lancar. Amin. Dan di antara mereka, ada satu golongan yang namanya selalu disebut dengan kewaspadaan, ketakutan, bahkan legenda. Ifrit, asal penciptaan jin, dari nyala api Al-Quran, dengan tegas menjelaskan asal-usul jin. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15, berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah, dan malaikat yang diciptakan dari cahaya. Jin berasal dari api murni tanpa asap, sebagaimana dijelaskan dalam hadits dan tafsir para ulama. Api ini bukan api biasa. Ia cepat, panas, dan sulit dikendalikan. Dari unsur penciptaan inilah terbentuk sifat dasar jin: bergerak cepat, emosional, mudah tersulut, dan penuh ambisi. Namun tidak semua jin memiliki kekuatan yang sama. Tingkatan bangsa jin, siapa itu Ifrit? Sebagaimana manusia memiliki perbedaan derajat dan kemampuan, bangsa jin pun terbagi dalam beberapa tingkatan. Secara umum, para ulama dan ahli tafsir menyebut jin biasa, yang hidup dan berinteraksi seperti manusia. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Ifrit, jin dengan kekuatan fisik dan kecerdasan luar biasa. Marit, jin tua yang dikenal sangat licik dan keras kepala. Di antara semuanya, Ifrit berada di kelas elit. Ifrit bukan sekadar jin kuat. Ia adalah simbol kekuatan militer di dunia jin. Cepat, cerdas, dan agresif. Namanya sering disebut dalam kisah-kisah besar Al-Quran, terutama ketika kekuatan jin diperlihatkan secara nyata. Karakter Ifrit, kekuatan yang disertai kesombongan Ifrit, dikenal memiliki 3 karakter utama. Pertama, kekuatan fisik luar biasa. Ia mampu mengangkat, memindahkan, dan menghancurkan sesuatu yang mustahil dilakukan jin lain. Kedua, kecepatan ekstrem. Ifrit tidak terikat ruang dan waktu sebagaimana manusia. Dengan izin Allah, ia mampu berpindah dalam sekejap. Ketiga, kecerdasan tinggi. Ifrit mampu berbicara, berstrategi, bernegosiasi, bahkan menantang. Namun, hampir selalu, kekuatan ini dibarengi dengan satu penyakit hati: kesombongan. Kesombongan, merasa diciptakan dari api unsur yang dianggap lebih mulia daripada tanah. Banyak Ifrit memandang rendah makhluk lain, terutama manusia. Api sebagai simbol kekuasaan dan ujian. Api adalah unsur yang unik. Ia memberi cahaya, tetapi juga membakar. Ia menghangatkan, tetapi bisa meluluh lantakkan segalanya. Begitu pula Ifrit. Api memberinya keunggulan, tetapi juga menjadi sumber kehancuran batinnya. Kesombongan lahir ketika makhluk menilai kemuliaan dari asal penciptaan, bukan dari ketaatan. Kesalahan ini bukan hal baru. Iblis yang juga berasal dari api pernah berkata dengan sombong, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah." Kalimat inilah yang menjadi awal kehancuran makhluk berapi. Ifrit ditakuti, namun tetap terbatas di kalangan jin. Ifrit dikenal sebagai makhluk yang disegani. Banyak jin tunduk, sebagian memilih menghindar. Namun Al-Quran menegaskan satu kebenaran besar. Sehebat apapun Ifrit, ia tetap makhluk ciptaan. Ia tidak abadi. Ia tidak maha kuasa. Ia hidup di bawah hukum Allah. Seluruh kekuatannya hanya ada karena izinnya. Ifrit bisa cepat, tapi Allah maha cepat. Ifrit bisa kuat, tapi Allah maha perkasa. Gerbang menuju kisah besar. Di titik inilah, kisah ini mulai bergerak menuju peristiwa besar. Karena Al-Quran tidak hanya mengenalkan Ifrit sebagai makhluk kuat, tetapi juga memperlihatkan batas kekuatannya. Dan batas itu akan terlihat jelas ketika seekor Ifrit berdiri di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, menawarkan kekuatannya dengan penuh percaya diri. Sebuah tawaran yang akan membuka tabir besar tentang siapa sebenarnya yang berkuasa di langit dan di bumi. Jika Ifrit
adalah puncak kekuatan jin, maka siapa yang mampu mengalahkannya? Istana Nabi Sulaiman alaihissalam bukanlah istana biasa. Ia bukan hanya pusat kekuasaan manusia, tetapi juga tempat bertemunya dua dunia. Dunia manusia dan dunia jin. Di sana, pasukan burung, angin, dan bangsa jin tunduk dalam satu kepemimpinan bukan karena takut semata, tetapi karena ketaatan pada perintah Allah. Dan di hadapan istana itulah, nama Ifrit muncul secara terang dalam Al-Quran. Tantangan yang menggema di singgasana Allah mengabadikan kisah ini dalam surah An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam hendak mengundang Ratu Bilqis dari negeri Sabah, beliau mengajukan sebuah pertanyaan yang mengguncang hadirin istana. Wahai para pembesar, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang berserah diri? Quran Surat An-Naml ayat 38. Ini bukan sekadar permintaan, ini adalah ujian kekuatan dan ketaatan. Para jin saling berpandangan. Para pembesar terdiam, lalu satu sosok maju ke depan. Dialah Ifrit dari kalangan jin. Kesombongan yang berbalut kepercayaan diri Ifrit melangkah dengan penuh keyakinan. Tidak ragu, tidak takut, tidak menunduk. Dengan suara yang tegas, ia berkata, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Sungguh aku benar-benar kuat untuk itu dan dapat dipercaya." Quran Surat An-Naml ayat 39, inilah puncak kepercayaan diri seorang Ifrit. Ia tidak hanya menawarkan kekuatan, tetapi juga menjamin keberhasilan. Singgasana Ratu Bilqis bukan benda kecil. Ia besar, berat, dan berada ratusan kilometer jauhnya. Namun bagi Ifrit, itu hanyalah soal waktu. Dalam logika dunia jin, tawaran itu masuk akal. Ifrit memang dikenal cepat dan kuat. Namun disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Kekuatan tanpa ilmu, batas yang tak terlewati. Sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab, sebuah suara lain terdengar. Bukan dari jin, bukan pula dari pasukan perang, melainkan dari seseorang yang memiliki ilmu, dari kitab. Allah berfirman, "Berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab, aku akan membawanya kepadamu sebelum matamu berkedip." Quran Surat An-Naml, ayat 40, dalam sekejap bahkan lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan mata untuk berkedip singgasana itu, sudah berada di hadapan Nabi Sulaiman tanpa suara ledakan, tanpa pamer kekuatan, tanpa kesombongan. Ifrit terdiam. Saat Ifrit kalah tanpa bertarung, inilah momen paling sunyi, namun paling menghancurkan bagi kesombongan Ifrit. Ia tidak kalah oleh pedang, tidak dikalahkan oleh pasukan, tidak ditundukkan oleh kekuatan fisik. Ia kalah oleh ilmu yang bersumber dari Allah. Segala yang ia banggakan, kecepatan, tenaga, kecerdasan, runtuh di hadapan satu hal yang tak ia miliki. Disinilah Al-Quran mengajarkan satu pelajaran besar. Kekuatan tanpa ilmu adalah keterbatasan. Ilmu tanpa izin Allah adalah ketiadaan. Sikap Nabi Sulaiman, kerendahan hati seorang raja yang lebih menggetarkan lagi, adalah reaksi Nabi Sulaiman Beliau tidak menyombongkan diri, tidak berkata, "Lihatlah kekuasaanku." Sebaliknya, beliau langsung menunduk dan berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur." Quran Surat An-Naml ayat 40, inilah perbedaan antara Nabi dan makhluk lain. Ifrit membanggakan kemampuan, Nabi Sulaiman mengakui karunia. Ifrit merasa dirinya hebat. Nabi Sulaiman sadar bahwa semua hanyalah titipan. Pelajaran besar dari sebuah tantangan kisah ini bukan sekadar cerita tentang jin kuat yang kalah cepat. Ini adalah peringatan lintas zaman, bahwa siapapun manusia atau jin yang merasa dirinya tak terkalahkan, akan selalu ada batas yang tak mampu ia lewati. Dan batas itu bernama kehendak Allah. Ifrit mungkin kuat, tetapi ia bukan pemilik kuasa. Ilmu mungkin kecil, namun jika datang dari Allah, ia mampu melampaui segalanya. Gerbang menuju konflik yang lebih gelap. Namun kisah Ifrit tidak berhenti di istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Kekalahan ini tidak membuat semua Ifrit tunduk, sebagian justru menyimpan dendam. Sebagian memilih jalan pembangkangan. Dan dari sinilah
Kisah akan bergerak menuju sisi gelap bangsa jin, tentang perlawanan, tipu daya, dan akhir tragis makhluk yang menantang ketetapan langit. Jika manusia mengenal ketakutan melalui cerita, maka bangsa jin mengalaminya secara langsung. Di dunia yang tak kasat mata, nama Ifrit bukan sekadar sebutan. Ia adalah peringatan. Ifrit, pasukan tempur dunia jin. Di antara bangsa jin, Ifrit bukan makhluk biasa. Mereka adalah pasukan tempur elit dikerahkan bukan untuk tugas ringan, melainkan untuk misi berbahaya, penaklukan wilayah, dan pertarungan antar bangsa jin. Jika jin biasa bertugas mengintai, menipu, atau mengganggu, maka Ifrit adalah ujung tombak kekuatan. Mereka dipanggil ketika konflik tidak bisa diselesaikan dengan tipu daya, saat kekuatan diperlukan, saat kehancuran menjadi pilihan. Di medan perang tak kasat mata, kehadiran Ifrit seringkali menjadi penentu hasil pertempuran. Salah satu kemampuan yang membuat Ifrit ditakuti adalah kecepatan lintas ruang. Bukan sekadar bergerak cepat, tetapi berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang tidak bisa diukur oleh akal manusia. Mereka bisa berada di satu tempat, lalu lenyap, dan muncul di lokasi lain sebelum makhluk lain menyadari kepergiannya. Inilah sebabnya bangsa jin lain jarang berani melawan Ifrit secara terbuka. Serangan bisa datang tanpa peringatan, dan seringkali tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Kekuatan fisik yang menggetarkan alam, jika kecepatan adalah senjatanya, maka kekuatan fisik adalah terornya. Ifrit mampu mengangkat beban yang tak sanggup digerakkan makhluk lain. Mereka bisa meruntuhkan bangunan, menciptakan kehancuran besar, dan menghancurkan lawan hanya dengan satu serangan. Dalam riwayat-riwayat ulama tafsir, Ifrit digambarkan memiliki tubuh yang padat energi. Seakan api itu tidak hanya membakar, tetapi memadat menjadi kekuatan. Itulah sebabnya, jika Ifrit muncul dalam konflik antar jin, makhluk lain memilih menyingkir. Ifrit bukan hanya kuat, tetapi juga cepat melampaui reaksi normal. Serangannya datang sebelum lawan sempat berpikir. Gerakannya mendahului niat. Inilah kombinasi paling mematikan. Kekuatan besar tambah kecepatan ekstrem. Dalam dunia jin, kombinasi ini hampir tidak bisa ditandingi. Namun justru disinilah benih kehancuran mereka tumbuh. Mengapa jin lain tunduk pada Ifrit? Ketundukan bangsa jin lain pada Ifrit bukan semata karena takut. Ada dua alasan utama. Pertama, dominasi kekuatan. Ifrit mampu menundukkan siapapun yang membangkang. Kedua, aura kekuasaan. Ifrit memancarkan kehadiran yang menekan sebuah tekanan mental yang membuat makhluk lain kehilangan keberanian. Bahkan, jin-jin yang cerdik dan licik lebih memilih bersekutu daripada menjadi musuh Ifrit. Namun ketundukan ini bersifat rapuh. Ia dibangun di atas rasa takut, bukan ketaatan sejati. Ketakutan yang menyebar di dunia tak kasat mata. Jika manusia takut pada kisah Ifrit, bangsa jin takut pada kehadirannya. Banyak jin memilih menghindari wilayah kekuasaan Ifrit. Sebagian bersembunyi, sebagian tunduk tanpa perlawanan. Namun ketakutan ini juga melahirkan kebencian. Dan dari kebencian itu, lahirlah perlawanan tersembunyi. Karena sejarah selalu mengajarkan satu hal, makhluk yang ditakuti banyak pihak, pada akhirnya akan menghadapi konsekuensi kesombongan. Kekuatan yang hampir tak tertandingi, namun tidak absolut walau ditakuti, Ifrit bukan makhluk tanpa batas. Kisah di istana Nabi Sulaiman alaihissalam telah membuktikan ada kekuatan yang jauh lebih tinggi, ilmu yang diberkahi, kehendak Allah, dan hukum langit yang tak bisa dilanggar. Ifrit bisa menaklukkan bangsa jin, bisa meneror makhluk lain, namun ia tidak bisa menantang ketetapan ilahi. Dan ketika Ifrit lupa akan batas ini, maka kehancuran mulai menunggu di depan mata. Kekuatan yang besar selalu membawa godaan. Godaan untuk merasa tak terkalahkan. Godaan untuk melampaui batas. Dan disinilah kisah Ifrit memasuki fase paling berbahaya. Tentang pembangkangan, tentang tipu daya terhadap manusia, dan tentang perang tak terlihat yang dampaknya menjalar hingga akhir zaman. Setiap kekuatan memiliki ujian, dan bagi Ifrit, ujian terbesarnya bukanlah musuh, melainkan kesombongan. Api yang menjadi asal-usul penciptaannya bukan hanya memberi cahaya dan panas, tetapi juga menumbuhkan sifat yang berbahaya,
merasa lebih tinggi dari yang lain. Kesombongan, penyakit paling tua di alam semesta. Di antara seluruh sifat buruk, kesombongan adalah yang paling awal menghancurkan makhluk. Ia tidak datang tiba-tiba, ia tumbuh perlahan, menyusup melalui keberhasilan, menguat lewat pujian, dan memuncak saat seseorang atau makhluk merasa dirinya tak tergantikan. Ifrit memiliki semua bahan untuk itu: kekuatan, kecepatan, kecerdasan, dan rasa ditakuti. Dan dari sanalah api kesombongan mulai membesar. Jejak jalan iblis dalam diri Ifrit. Kesombongan Ifrit tidak muncul tanpa contoh. Jauh sebelum Ifrit dikenal sebagai jin kuat, ada satu makhluk yang lebih dahulu jatuh karena api kesombongan: iblis. Iblis berkata, "Aku lebih baik darinya. Aku diciptakan dari api, dan dia dari tanah." Kalimat itu bukan sekadar pernyataan, melainkan penolakan terhadap takdir Allah. Dan Ifrit, sebagai makhluk yang sama-sama berasal dari api, mengikuti jejak yang sama, merasa unggul hanya karena asal-usul dan kekuatan. Saat kekuatan membuat lupa asal-usul, Ifrit lupa satu hal penting, bahwa api yang ia banggakan adalah ciptaan, bukan sumber kekuasaan. Ia lupa bahwa kekuatan yang ia miliki bukan hasil perjuangan, melainkan pemberian sementara. Dalam kesombongannya, Ifrit mulai memandang makhluk lain rendah. Manusia dianggap lemah, jin lain dianggap alat, dan kebenaran dianggap bisa ditawar. Di titik inilah kekuatan berubah menjadi penyebab kehancuran. Menolak tunduk pada kebenaran, kesombongan selalu melahirkan satu sikap: enggan tunduk. Ketika kebenaran datang, Ifrit tidak menolaknya dengan argumen, melainkan dengan keangkuhan. Ia tahu ada kekuatan yang lebih tinggi. Ia tahu ada hukum ilahi. Namun ia memilih berpaling, bukan karena tidak paham, tetapi karena tidak mau mengakui. Dan inilah bentuk pembangkangan paling berbahaya: mengetahui kebenaran, namun memilih melawannya. Api yang membakar pemiliknya, kesombongan, ibarat api yang tak terkendali. Awalnya memberi kekuatan, namun perlahan membakar dari dalam. Ifrit mulai kehilangan kejernihan. Keputusan-keputusan diambil bukan atas dasar hikmah, melainkan dorongan ego. Ia merasa berhak menentukan jalan sendiri. Ia merasa tak perlu petunjuk. Ia merasa mampu menentang takdir. Padahal disitulah letak kesalahan fatalnya. Takdir bukan musuh. Takdir adalah batas, dan siapapun yang melampauinya akan berhadapan dengan kehancuran. Awal kehancuran makhluk yang sombong. Dalam sejarah alam semesta, tidak ada satupun makhluk sombong yang berakhir dengan kemenangan. Kesombongan Ifrit menarik murka langit, bukan dalam bentuk petir atau gempa, melainkan dalam pencabutan pertolongan. Dan ketika pertolongan Allah dicabut, kekuatan sebesar apapun hanya menjadi ilusi. Ifrit masih kuat, masih cepat, masih ditakuti. Namun sejak saat itu, ia tidak lagi berada dalam penjagaan ilahi. Dan itulah titik paling berbahaya bagi makhluk manapun. Kesombongan tidak berhenti pada penolakan kebenaran. Ia selalu mencari pembenaran. Dan bagi Ifrit, manusia menjadi sasaran berikutnya. Makhluk yang dianggap lemah, makhluk yang dianggap mudah ditipu, makhluk yang dianggap pantas diuji kekuatannya. Dari sinilah konflik antara Ifrit dan manusia dimulai. Bukan konflik fisik semata, melainkan perang pengaruh, bisikan, dan kehancuran moral. Dan kisah inilah yang akan membuka tabir paling gelap dalam sejarah jin. Di puncak kesombongan, Ifrit merasa dirinya tak tertandingi. Namun ada satu kebenaran yang tak bisa dihindari oleh makhluk manapun. Setiap kekuatan memiliki batas, dan batas itu bernama Allah. Batas kekuatan Ifrit. Ifrit mungkin mampu menggerakkan benda besar, melintasi jarak jauh, dan menaklukkan makhluk lain. Namun semua itu berlaku selama ia berada dalam izin Allah. Tanpa izin itu, kekuatan sebesar apapun kehilangan makna. Ifrit tidak bisa menciptakan kehidupan, tidak bisa menunda kematian, tidak bisa mengubah takdir. Ia hanyalah makhluk kuat, tetapi tetap bergantung. Ifrit di hadapan malaikat. Jika Ifrit adalah simbol kekuatan, maka malaikat adalah simbol ketaatan mutlak. Malaikat tidak pernah sombong, tidak pernah membangkang,
dan tidak pernah melampaui perintah. Karena itu, tidak ada pertarungan sejajar antara Ifrit dan malaikat. Dalam setiap riwayat dan penjelasan ulama, malaikat selalu berada di atas jin bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena kedekatan dengan perintah Allah. Ifrit bisa melawan makhluk, tetapi tidak pernah mampu melawan malaikat. Dan inilah pengingat, ketaatan selalu lebih kuat dari kekuatan. Ifrit versus manusia beriman. Inilah perbandingan yang paling mengejutkan. Makhluk api yang kuat bisa dikalahkan oleh manusia yang tampak lemah secara fisik. Bukan karena manusia lebih kuat, melainkan karena iman menjadi perisai. Seorang mukmin yang menjaga syalatnya, yang lisannya basah dengan dizikir, yang hatinya bergantung pada Allah, berada dalam perlindungan yang tidak bisa ditembus Ifrit. Ifrit bisa menakuti manusia yang lalai, namun ia tak berdaya di hadapan manusia yang berlindung kepada Robnya. Doa dan dizikir, senjata yang tak terlihat. Doa bukan sekadar permohonan. Ia adalah pengakuan ketergantungan kepada Allah. Dizikir bukan sekadar ucapan. Ia adalah cahaya yang membakar kegelapan. Ayat-ayat Al-Quran seperti ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas adalah benteng yang membuat jin melemah. Bukan karena suara, melainkan karena kandungan tauhid di dalamnya. Ifrit mengenali ayat-ayat itu, dan ia takut, karena setiap ayat mengingatkannya pada batas yang tidak bisa ia lewati. Hakikat kekuatan sejati. Dari seluruh kisah Ifrit, Allah mengajarkan satu pelajaran agung. Kekuatan sejati bukan pada tubuh, bukan pada kecepatan, bukan pada dominasi. Kekuatan sejati adalah ketundukan kepada Allah. Makhluk paling kuat pun akan lemah jika jauh dari Robnya. Sebaliknya, makhluk paling lemah akan kokoh jika dekat dengannya. Ketenangan bagi orang beriman. Kisah Ifrit bukan untuk menakuti, melainkan menenangkan, bahwa tidak ada makhluk yang lebih kuat dari Allah, bahwa siapapun yang berlindung kepadanya tidak perlu hidup dalam ketakutan, karena selama iman dijaga, tidak ada Ifrit yang mampu mencelakai tanpa izinnya. Namun kisah ini belum selesai. Masih ada satu bab terakhir tentang akhir perjalanan Ifrit dan pesan besar yang Allah titipkan bagi manusia di akhir zaman. Setiap makhluk memiliki akhir, tak peduli seberapa kuat, seberapa cepat, atau seberapa ditakuti ia pernah menjadi. Ifrit pun demikian, makhluk api yang pernah mengguncang dunia jin, yang disegani oleh sesamanya, yang berani menantang dengan kekuatan pada akhirnya, harus berhadapan dengan satu kenyataan yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Segala sesuatu tunduk pada kehendak Allah. Akhir yang tidak selalu berupa kehancuran fisik. Al-Quran tidak menceritakan akhir Ifrit dengan gambaran kehancuran besar atau kematian dramatis. Dan disitulah letak pelajaran terbesarnya. Akhir Ifrit bukan tentang tubuh yang hancur, melainkan tentang jatuhnya kedudukan. Dari makhluk yang ditakuti menjadi makhluk yang dibatasi. Dari simbol kekuatan menjadi contoh kelemahan. Karena dalam pandangan Allah, kehancuran sejati bukan hilangnya nyawa, tetapi hilangnya pertolongan. Saat kekuatan dicabut, makhluk menjadi kosong. Ifrit tetap kuat secara fisik, namun kekuatannya tidak lagi bermakna. Ia tidak lagi bebas, tidak lagi berpengaruh, tidak lagi menentukan. Inilah hukuman paling sunyi, namun paling menyakitkan bagi makhluk sombong. Dibiarkan hidup, namun tanpa kemuliaan. Dibiarkan ada, namun tanpa peran. Karena ketika Allah mencabut keberkahan, segala yang tersisa hanyalah kekosongan. Pelajaran besar untuk manusia. Kisah Ifrit sejatinya bukan ditujukan kepada bangsa jin. Ia ditujukan kepada manusia, manusia yang diberi kekuatan, jabatan, kecerdasan, atau pengaruh. Karena pola kejatuhan Ifrit sangat mirip dengan kejatuhan manusia. Merasa hebat, lupa asal-usul, menolak kebenaran, dan akhirnya kehilangan arah. Ifrit jatuh bukan karena kurang kuat, tetapi karena salah sikap. Kesombongan selalu berujung sama dalam sejarah alam semesta. Tidak ada satupun makhluk sombong yang berakhir dengan kemuliaan. Iblis jatuh karena sombong. Ifrit kehilangan perannya karena sombong. Dan manusia pun tidak berbeda. Kesombongan selalu membisikkan hal yang sama.
Aku cukup dengan diriku sendiri. Padahal itulah kalimat yang paling dibenci oleh langit. Ifrit tidak ditakdirkan untuk ditakuti. Allah tidak menghadirkan kisah Ifrit untuk membuat manusia hidup dalam ketakutan. Ia dihadirkan sebagai peringatan lembut, namun tegas, bahwa kekuatan bukan ukuran keselamatan, bahwa kecepatan bukan jaminan kemuliaan, bahwa ditakuti makhluk tidak berarti dicintai Allah. Jika makhluk sekuat Ifrit saja bisa kehilangan segalanya, maka manusia yang lemah sejak awal lebih pantas untuk merendah. Akhir sang Ifrit. Awal kesadaran manusia Ifrit tidak binasa dalam satu malam, namun ia binasa dalam satu kesalahan besar. Merasa tidak membutuhkan petunjuk, dan dari situlah kisah ini berakhir. Bukan dengan ketakutan, bukan dengan teror, tetapi dengan peringatan bahwa siapapun yang berjalan di jalan kesombongan akan sampai di tempat yang sama, meski bentuknya berbeda. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Serambi Kufah. Terima kasih.